sampai Jepang menyerang ke sini sampai menembak masjid ini karena Pasukan Abu Jalil berada di dalam masjid. Pas di saat Tuku Abu Jalil pas lagi habis salat, pas ditembak, begitu tembak langsung diambil ridaknya yang biasa ditaruh di bahunya, langsung dihempas ke arah peluru sampai pelurunya balik lagi. Para pemirsa, inilah Tugu Abdul Jalil Chatling atau disebut dengan Abu Chatling, seorang ulama dan pahlawan Aceh yang gagah berani melawan penjajahan Jepang di Aceh. Seperti tampak pada gugurnya 109 orang para syuhada dalam pertempuran melawan penjajah Jepang di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil Chatling yang bertempur pada tanggal 7 sampai 10 November tahun 1942, beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka. Nah, para syuhada yang gugur di sini sebanyak 87 orang yang berasal dari desa Chatling, kemudian 4 orang dari kampung Nuhun dan 18 orang di Menasah Blang. Dan lokasi monumen ini sekarang ini berada di Desa Benot, Kecamatan Samtalira, Bali. Dan sebentar lagi kami akan berkunjung ke yayasan di mana selain monumen dan masjid juga dibangun yayasan Tengku Abdul Jalil Chatling. Nanti sebentar lagi kami akan berkunjung ke yayasan Tengku Abdul Jalil Chatling. Para pemirsa media Islam sedunia, dan saat ini kami berada di lokasi masjid yang sengaja dibangun oleh pemerintah Jepang untuk balas budi karena di sini gugur para syuhada-syuhada dalam bertempur melawan penjajahan Jepang ketika melawan Aceh. Dan di sini kita lihat ada sebuah sumur yang sangat besar dan dalam, yang konon menurut sejarah sudah ada sejak masa perang kemerdekaan. Dan berikut kami akan mencari salah seorang penjaga situs cagar budaya Tengku Abdul Jalil Chatling di Desa Benot. Kita berkenalan langsung dengan beliau. Namanya siapa, Pak? Mursyidin. Jadi Bapak Mursyidin akan menceritakan sedikit mengenai sumur yang ada di lokasi Masjid Tengku Abdul Jalil Chatling. Ini adalah sumur yang telah lama ada. Sebelumnya emang sumur ini sudah ada dan direhab kembali setelah masjid ini dibangun. Nah, karena dulunya masjid ini dibakar oleh serdadu Jepang, maka sebagai ganti ruginya mereka bangun kembali, dan emang sumur ini direhab setelah masjid dibangun. Para pemirsa, saat ini kami berada pas di depan Masjid Tengku Abdul Jalil Chatling, dan di sini di lokasi ini dulu merupakan sebuah kolam ya yang sangat besar, dan dipercaya oleh masyarakat air yang ada di kolam ini mengandung berkah keramah dengan bertawasul kepada Tengku Abdul Jalil Chatling. Bagi siapa yang berhajat menulis sesuatu yang ingin terkabul, maka dilempar atau dimasukkan ke dalam air kolam ini dan insya Allah terkabulkan. Berikut kami wawancarai ahli waris
merupakan cucu dari Tunku Abdul Jalil. Ya, memang ini udah lama sekali. Kolam ini sejak dari zaman Belanda udah ada, dari zaman Abu Syed Cepling sampai selanjutnya diteruskan sama guru Tunku Abdul Jalil. Makanya kolam ini dulu dikenal kolam ini yang mengandung berkah. Dengan keramahnya. Dengan keramah dari Abu Syed Cepling sampai Tunku Abdul Jalil. Maka setiap orang yang ada perlu keinginan dulu tinggal ditulis di sepucuk kertas, dilempar ke air, insya Allah dengan berkat doa-doa Abu Syed, doa Tunku Abdul Jalil sampai tujuannya. Para pemirsa media Islam sedunia yang ada di seluruh tanah air, hari ini kami menelusuri sejarah penjajahan Jepang di Aceh. Dan kami sekarang tepat berada di depan Masjid Syuhada yang berlokasi di Desa Bunon, Kecamatan Syam Talirabayu, Kabupaten Aceh Utara. Di mana masjid ini sudah didirikan pada masa Tengku Ahmad bin Ishaq atau Tengku Syed Cepling. Jadi Tengku Syed Cepling ini merupakan guru atau mertua dari Tengku Abdul Jalil Cepling. Jadi kisah Tengku Abdul Cepling itu ada hubungannya dengan Tengku Syed Cepling. Artinya di sini ada dua ulama dan pahlawan. Tengku Abdul Jalil Cepling merupakan menantu dari Tengku Syed Cepling yang bernama asli Tengku Ahmad bin Ishaq. Nah, pada dasarnya masjid ini dulu dibuat atau dibangun dari kayu. Nah, pada masa penjajahan Jepang, masjid ini telah dibakar sebab kemarahan Jepang karena kegigihan para syuhada dan pejuang Aceh yang tidak mau tunduk kepada penjajah Jepang. Masjid ini setelah dibakar pada masa penjajahan Jepang dibangun kembali pada tahun 1988 yang sebelumnya terbuat dari kayu kini berkonstruksi permanen seperti yang terlihat di layar kaca. Dan Jepang mengirimkan utusannya ke Aceh untuk membangun masjid ini, dan kemudian utusan Jepang itu masuk Islam, melihat bahwa orang Aceh tidak punya rasa dendam dan menyambut baik balas budi dari Jepang yang membangun masjid ini. Kemudian utusan Jepang itu berganti nama menjadi Syamsuddin. Para pemirsa, tidak jauh dari Masjid Syuhada ini, disitulah ulama dan pahlawan Tengku Abdul Jalil Cepling berbaring syahid sebagai syuhada. Baik, sebentar lagi kita akan melihat langsung dan berkunjung ke makam Tengku Abdul Jalil Cepling. Ayo sama-sama kita menuju pemakaman. Inilah lokasi makam Tengku Abdul Jalil Cepling, salah seorang ulama dan pahlawan yang berjasa mengusir penjajah Jepang dari Aceh. Jadi Tengku, bagaimana sedikit untuk menceritakan tentang gugur dan syahidnya Tengku Abdul Jalil Cepling? Ya, waktu pertama kejadiannya di sini pas di masjid ini. Kejadiannya waktu itu Jepang datang ke sini untuk mengajak kesepakatan dengan Tengku Abdul Jalil. Cuman karena Tengku Abdul Jalil tetap dia sama pendiriannya, dia tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Di situ Jepang marah sampai Jepang menyerang ke sini sampai menembak masjid ini karena pas Tengku Abdul Jalil berada di dalam masjid. Pas di saat Tengku Abdul Jalil pas lagi habis salat, pas ditembak, begitu ditembak langsung diambil ridaknya yang biasa ditaruh di bahunya, langsung
dihempas ke arah peluru sampai pelurunya balik lagi ke Jepang, sampai orang Jepang mundur. Karena dulu ada dibuat pembatas itu benang ditarik, apabila lewat di situ tetap dilawan. Makanya Jepang nggak sampai ke benang itu, mereka udah mundur. Habis itu sampai balik lagi mengejar Tunku Abdul Jalil, sampai terjadi perlawanan dengan anak-anak murid Tunku Abdul Jalil. Habis itu Tunku Abdul Jalil karena kena darah anak muridnya. Sebenarnya Tunku Abdul Jalil itu nggak tembus sama pedang ataupun sama peluru karena dia kebal, cuma karena kena darah anak muridnya sampai terkena sama dia dan tembuslah pelurunya. Sampai itu dia lari ke Nehun karena udah saking terjadi bentrok. Dia lari ke Nehun sampai ke Buluh Simpang Keramat. Di situ dia jatuh yang kedua kalinya. Habis jatuh di situ dia dibawa ke sini lagi. Dibuang ke sini sama orang Jepang. Gebuklah Tuhan sampai Jepang. Dia kena. Selaji apa? Bicok luri ni. Jadi dokono Jepang ipelu. Ipelu. Jadi berarti hana item aja ni. Hana item jenazah. Nasi padi-padi draw di. Yang di Buluh sama tu di yang panjang. Yang di Simpang Keramat. Di Simpang Keramat di paling draw. Berarti di Sadrino di. Jadi, berarti 2 tempat tak kan? 2 tempat kan. Berarti di Buluh Simpang Keramat dengan di sini. Di sini 88 draw. Ya, makanya hidih nak teguh seperti itu. Di panti dia. Panti pula. Panti asuransi. Nan di sini ni pulang dah tu. Nasi berarti. Daerah Buluh sih. Cucu kau yang cucu kau berjalin sih. Saling berkaitan sih. Berarti dia nak keturunan ya. Berarti nak keturunan Tunku Abdul Jalil ya. Nasi. Jadi itulah sekelumit kisah kegigihan Tunku Abdul Jalil Capling yang diceritakan oleh Tunku Mursyidin tadi ketika Jepang datang menyerbu dengan tembakannya. Ternyata Tunku Abdul Jalil Capling seorang ulama yang keramah dengan mengambil rizaknya, sebuah selendang yang biasanya disangkut oleh ulama di bagian pundaknya, beliau hempaskan dan peluru-peluru itu kembali ke arah Jepang dan Jepang mundur. Ini membuktikan keramah dan pejuang Aceh yang kebal peluru atau kebal senjata. Para pemirsa media Islam sedunia, jangan lupa like dan subscribe untuk memajukan sejarah pahlawan Aceh, karena bangsa kita adalah bangsa yang gigih dalam berjuang dan Aceh ini banyak memiliki para syuhada, pahlawan dan para ulama. Nah, di lokasi makam Tunku Abdul Jalil Capling ini ada beberapa makam. Dan berikut kita mewawancarai penjaga situs cagar budaya Tunku Abdul Jalil Capling. Jadi dari makam ini, makam siapa saja? Mungkin di kiri kanannya ada makam-makam lain. Untuk yang sebelah sini, yang satu sekat ini, itu adalah makam Tunku Abdul Jalil yang ada keramik itu. Dan di sampingnya itu istri-istrinya. Dan sekat yang sebelah sini memang sudah disekat. Ini dari sini sampai ke ujung sana itu anak muridnya semua. Itu dimakam secara massal. Cuman batu-batunya ada sebagai pembatasnya. Berarti murid-murid beliau itu juga merupakan syuhada yang syahid dan gugur. Yang sekalian. Terang hati luntrang, buka pandang Raja Nurani, penghati lon banceremen, tempat meneen Raja Nurani, penghati lon banceremen, tempat meneen Raja Nurani. Allahumma nurul qalbi, qalbi nuri, nurul iman, beri beterang hati lun ya Rabbi, polon beri cahaya iman, beri beterang hati lun ya Rabbi. Inilah penelusuran kami hari ini mencari jejak ulama dan pahlawan Aceh di Desa Bener, Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Jangan lupa terus menonton di media Islam sedunia, karena kami juga akan meneliti dan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah lainnya.
seperti ke makam Tengku Jat Syarif yang berlokasi di Desa Ubin Paite, Kecamatan Murah Mulia, karena di situ juga terdapat makam-makam para ulama yang sangat berjasa dalam menyebarkan syiar Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Saya sebagai narator mohon undur diri dari hadapan Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ampun dosa upan, dosa liwan, dosa zina. Lupa ampun dosa hamba yang tak ada payah baca pelara. Allahumma nurul qalbi, qalbi nuri, nurul iman, beri berterang hati lan ya Rabbi, polon beri cahaya iman, beri berterang hati lan ya Rabbi, polon beri cahaya iman, terang hati lun terang, buka pandang Raja Nurani, hati lon banceremen, tempat meneen Raja Nurani, penghati lon bancer